Selamat pagi Safira, selamat pagi sahabat Ngeraset ya. Jadi kita akan share mengenai perkembangan market yang kita lihat terjadi volatilitas yang cukup tinggi ya dalam beberapa waktu terakhir. Dan sejak mulai di akhir bulan September itu sudah terjadi arus modal asing keluar. Dan ini juga berlanjut di hari kedua perdagangan saham di bulan Oktober memasuki kuartal 4 2024. Memang dari global sangat sulit untuk diprediksi. Jadi memang sejak pekan lalu itu ada beberapa sentimen yang muncul, di antaranya adalah adanya stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok, dan memang yang kita lihat di pekan ini ada peningkatan ketegangan antara di Timur Tengah ya, antara Israel dan Iran. Next. Jadi memang kalau kita lihat ada beberapa apa namanya, ada beberapa perkembangan di mana seringkali efek dari peningkatan eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang saat ini selalu muncul ya, ketegangan antara Iran dan Israel itu memicu adanya volatilitas atau kenaikan harga minyak mentah yang kemarin untuk jenis Brent itu mengalami kenaikan ya, ke level mendekati level 76. Ya, ini merupakan level tertinggi sejak sekitar awal bulan September. Dan memang kalau kita selalu bisa sampaikan ya bahwa kondisi geopolitik ketegangannya memicu ketidakpastian, tapi biasanya impact-nya itu adalah dalam jangka pendek dan jangka menengah. Dan sedangkan dalam jangka panjang itu lebih disebabkan oleh demand, terutama dari negara-negara yang mengkonsumsi energi, terutama dari China dan juga US. Dan ketika memang China sendiri kemungkinan belum akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, sehingga demand untuk oil sendiri seharusnya dalam jangka panjang kita lihat tidak terlalu besar. Dan level saat ini sebenarnya 76 US dollar per barrel itu masih di bawah asumsi dari pemerintah. Dan kecenderungannya saat ini dengan adanya ketidakpastian global itu ada kecenderungan terjadinya risk off ya, dan menyebabkan shifting to safe haven aset ya. Antara lain adalah emas yang kalau kita lihat di bulan September itu mengalami kenaikan 2,5%. Next. Selain itu juga safe haven aset lainnya yaitu nilai tukar US dollar ya. US dollar index kemarin itu mengalami kenaikan ya. Jadi untuk pertama kalinya berada di atas level 101, di mana dalam beberapa waktu terakhir ya, mungkin sekitar sebulan terakhir itu kecenderungannya sebenarnya dolar mengalami pelemahan karena dampak dari ekspektasi pemangkasan suku bunga. Namun demikian juga dengan adanya ketidakpastian ini ya, kita selalu bisa melakukan identifikasi ya ketika terjadi suatu kondisi geopolitik yang di luar ekspektasi. Biasanya memang selain emas, dolar juga mengalami penguatan, dan rupiah kemarin itu mengalami pelemahan cukup signifikan ya, sekitar 0,4%, dan kemarin itu di level 15.260-an kalau saya tidak salah. Itu merupakan level yang terendah sejak beberapa pekan terakhir. Dan saya rasa mungkin meski demikian kita merasa bahwa level 15.200 dan 15 hingga 15.300 itu masih cukup baik ya, masih cukup aman. Dan memang kenaikan yang terjadi ya sebagai dampak dari ekspektasi penurunan suku bunga secara agresif itu menurut kami memang terlalu cepat. Jadi suatu waktu memang kita menilai bahwa ada kemungkinan rupiah itu akan terkoreksi. Tapi saya rasa di level di bawah 15.500 atau mungkin bahkan sedikit di atas 15.500 seharusnya tidak terlalu buruk, tidak akan banyak mengganggu stabilitas kondisi ekonomi makro dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Next. Dan ya kita masuk ke perkembangan di pasar saham. Ya, kemarin juga setelah sempat mengalami rebound di awal bulan, namun dengan adanya kondisi geopolitik yang cenderung memanas dan terjadinya risk of sentiment secara global, memang ada kecenderungan asing melakukan aksi jual. Kemarin juga terjadi
aksi jual net outflow foreign mungkin sekitar kalau saya tidak salah sekitar 600 billion rupiah ya. Dan hal ini juga tidak hanya dialami oleh Indonesia, tapi beberapa bursa saham lainnya seperti mungkin Jepang yang dalam beberapa hari terakhir juga mengalami volatilitas yang cukup tinggi. Jadi Nikkei kemarin juga mengalami pelemahan sekitar di atas 2%. Next. Dan ya memang kalau kita lihat ya, kita perhatikan outflow yang terjadi dalam beberapa waktu ya, sebenarnya memang terjadi sejak pekan lalu ya, di beberapa hari terakhir di bulan September itu terjadi arus modal asing keluar yang cukup besar, dan hal ini menurut kami merupakan hal yang wajar karena arus modal asing masuk kita lihat sudah cukup tinggi, sudah cukup deras terutama dalam 3 bulan terakhir karena dampak dari ekspektasi penurunan suku bunga dan terjadinya outflow yang kita lihat ya, itu merupakan suatu yang wajar karena ada aksi profit taking dan juga dipengaruhi oleh sentimen yang berasal dari luar negeri dan bukan disebabkan adanya spesifik kondisi concern terhadap kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Next. Ya, dan memang kalau kita lihat dalam jangka panjang, ya mungkin jangka menengah, saya rasa dengan adanya hampir dipastikan ya bahwa di tahun ini dan tahun depan itu akan mulai dilakukan suatu kebijakan moneter yang mulai dilonggarkan atau dengan kata lain adalah penurunan suku bunga, dan menurut kami tidak hanya terjadi tahun ini tapi sampai dengan tahun depan. Jadi kalau kita lihat dari Amerika Serikat ya, tahun ini baseline expectation kita itu akan turun 100 basis point tahun ini dan 100 basis point tahun depan. Next ya, mungkin pasar masih berspekulasi apakah di bulan sebelumnya dan berikutnya di bulan November itu market masih berspekulasi apakah turun 25 basis point atau turun 50 basis point. Namun saat ini sendiri memang probabilitas atau ekspektasi spekulasi pasar itu terus berubah tergantung dari perkembangan ekonomi atau perkembangan data-data ekonomi di Amerika Serikat. Jadi memang masih akan data dependent. Apabila memang terjadi atau rilis datanya itu terus lebih lemah daripada yang diperkirakan, saya rasa memang terbuka kemungkinan akan penurunan sebesar 50 basis point. Namun kalau misalkan data-datanya masih meskipun melemah masih di within expectation ya, saya rasa the Fed di bulan November itu hanya akan menurunkan 25 basis point. Tapi overall sebenarnya tidak hanya tahun ini dan tahun depan ya, saya sampaikan kembali bahwa tren suku bunga ini akan terus berlanjut turun sehingga impact terhadap market ya, baik di pasar saham, di obligasi dan juga nilai tukar itu trennya akan positif sampai dengan tahun 2025. Next. Dan mungkin selain suku bunga ya, saya lihat juga ada ekspektasi dari global growth di 2024 dan di 2025. Dan menurut kami ya, dengan adanya berbagai stimulus yang cukup besar yang dikeluarkan oleh Amerika melalui penurunan suku bunga dan juga pemerintah atau Bank Sentral Tiongkok melalui berbagai kebijakan relaksasi di sektor finansial, saya rasa hal ini akan dapat berdampak positif, mungkin belum dirasakan tahun ini, tapi dirasakan dengan tahun depan. Ya. Dan saya rasa mungkin di report laporan Outlook 2025 yang akan dikeluarkan mungkin nanti di bulan ini, saya lihat most likely IMF akan menaikkan kembali Global Growth Outlook di 2025, sehingga hal ini juga akan berdampak positif kepada kinerja pasar. Jadi secara umum memang kondisi geopolitik sulit untuk diprediksi, sulit untuk diperkirakan kapan akan terjadi. Namun impact-nya ya, kalau dari Middle East sendiri ini akan lebih berdampak kepada volatilitas di pasar, di harga minyak, dan mungkin akan ada peralihan ke safe haven assets termasuk dolar dan emas. Namun dalam jangka menengah dan jangka panjang, kita lihat mungkin dengan tren penurunan suku bunga dan ekspektasi perbaikan ekonomi di 2025 itu akan memberi dorongan kepada pasar saham dan pasar obligasi serta nilai tukar. Dan kita maintain our expectation untuk next untuk
IHSG itu maintain our expectation di 7.915 ya, dengan asumsi adanya penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia sebagai reaksi terhadap penurunan suku bunga di Amerika Serikat. Next. Jadi kami juga masih tetap memfokuskan ya dengan ekspektasi indeks tersebut. Industri yang berlebih berorientasi di dalam negeri seperti perbankan, kita masih peaknya Mandiri, BRI, BCA. Non cyclical consumer itu di ECBP dan Mayora. Cyclical consumer itu ASUS dan MAPI. Farmasi, Sido, Industrial, Astra Internasional, dan Telekomunikasi Telkom. Mungkin demikian sementara dari saya, kembali ke Syafira. Terima kasih, selamat pagi.